omnibus law semacam ini. Itu kan Nggak asumsi, boleh. asumsi yang Jadi, dilakukan Bang oleh Faisal Presiden. 90. Tapi Bang yang Faisal besar 90 lah kita back Bang itu. Faisal, Ini sudah ada masih ingat dua nggak poin saja. masih ingat nggak tentang Tom Lembong dan Ira Puspa pada saat itu? Saya. Kenapa pada akhirnya dilakukan seperti itu? Karena desakan publik yang begitu besar, begitu luas, sampai kemudian Presiden melakukan langkah berani korektif terhadap putusan yang ada sebelumnya, dan itu juga konstitusional. Ketika syarat umur saja sudah dipermainkan dan syarat pendidikan diolah dengan peraturan KPU tadi boleh dikecualikan. Ingat loh, ini peraturan tidak muncul di tahun 2019, tidak muncul di tahun 2014 di pilpres sebelumnya. Kenapa? Karena tidak ada Gibran di situ. Kepada ini sudah produk hukum sudah dilantik. Di mana bisa harus dikatakan dia harus dimasukkan? Apa permasalahan untuk dimasukkan? Tapi ini tadi Mas Denny mempertahankan sikap, tidak mau masuk ke ranah politik dan sungguh-sungguh Ya, penegakan hukum. masalah juga kita nggak bisa katakan itu. Ini kan produknya produk politik. Dari mana, Bang? Jangan hukum kita, bahasa saya, menggibran. Bukan Pak Gibran yang jadi soal, tapi bagaimana kita kemudian merusak aturan hukum bernegara demi kontestasi, demi pemilihan umum, demi menjadi peserta, demi menang. Awal saya bilang, tunjukkan ijazah SMA atau sederajat. bukti Kalau kita lulus, bicara sertifikat. sederajat, itu kan sederajat apa? Ya, lulusan madrasah aliyah, ya, STM, ya, SMK kayak gitu ya sederajat kalau kita Tidak bicara. dong. Kalau kita Penyetaraan bicara, luar negeri juga kan belum sederajat. ada, nggak bisa kita bicara itu. Loh iya dong, Itu ada penyetaraan luar penyetaraan. negeri. Kita bicara penyetaraan. Bang. Ini kayaknya Ada harus surat di keterangan tengah penyetaraan. Ramadan ini. Kalau kita Ada cara di luar pengadilan dan sudah ditunjukkan dengan sangat terang benderang oleh Gibran, satu langkah di depan Pak Jokowi. Daripada debat, ini loh ijazah S1 saya. Nggak ada tuh. Hal-hal yang positif tentang negeri ini juga harus kita sampaikan. Jangan sampai kerja pemerintah yang udah begitu keras itu menjadi terabaikan. kalau misalnya tidak puas, laporkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya harus bikin tangan ini buat Prof Denny, Bang Ramadan, Siap. Bang Andi, sahabat yang baik. Saya berusaha untuk tersenyum tapi tegang karena yang dibicarakan menyangkut ijazah dari tokoh yang berpengaruh dalam struktur kekuasaan. Artinya dari musim kritik soal dugaan ijazah palsu Jokowi, sekarang bergeser hak publik mempertanyakan legitimasi, legalitas dari kearsipan lah, mungkin bahasa saya arsip ya, yang belum transparan, Pak Andi. Ya. Dan ini hak, saya pakai hak publik karena Iya, betul. negara itu semua punya hak rakyat masuk ke struktur dan tidak boleh rakyat menuntut transparansi, mendapatkan kejelasan soal ijazah Pak Gibran itu dibalas dengan retorika politik, teror dan lain-lain. Ini satu permintaan publik yang mesti dilihat apa adanya dan kalau sebelumnya itu pendekatannya barangkali lebih krusial, lebih motifnya politik. Tapi sebagian kalangan saya membaca juga langkah-langkah yang dibuat oleh Prof Denny ada semacam penghalusan dari sisi bahasa, sayembara ijazah Gibran ya. Kemudian pendekatannya pendekatan objektif dan akademis serta berupaya untuk masuk ke jalur hukum. Nah saya belum tahu apakah Mas Andi yang lebih dulu atau Mas Denny. Mas Denny. Karena yang buat sayembara abang. Ya, Gimana sampai bisa ujungnya sayembara? Apakah itu bahasanya lentur dan halus tapi yang dibawa itu setajam silet atau gimana Bang? sebenarnya ini bukan cerita baru saja ya. Concern soal kita menjaga etika hukum, moralitas, konstitusi bernegara itu kalau terkait dengan Gibran sudah bolehlah saya tarik sejak sebelum putusan 90.
Bung Faisal. Jadi Mahkamah Konstitusi. betul, putusan, dan saya menyebutnya putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran. Karena sebelum putusan itu, saya secara resmi berkirim surat ke Mahkamah Konstitusi. Nah, orang tidak banyak tahu. Saya berkirim surat resmi meminta agar Anwar Usman tidak memutus putusan 90. Kapan itu, Pak? 3 bulan sebelum putusan. Oke. Jauh hari ya? Jauh hari. Jadi concern ini bukan concern yang tidak bisa dilacak rekam jejaknya gitu. Poin saya adalah ketika kemudian putusan 90 meledak, belasan kemudian mengajukan komplain. Saya bicara sama Prof. Jimli, Prof, prinsip final and binding itu bisa berlaku dengan yang lain. Tidak boleh berubah keputusannya. Karena komplainnya setelah putusan 90 dibacakan. Tapi tidak berlaku untuk saya bilang. Karena saya mengajukan komplain sebelum putusan menggunakan Bangeler Principle, bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang ada benturan kepentingan terkait dirinya, terkait keluarga atau kerabatnya. Dan dari awal saya pikir dalam batas penalaran yang wajar, bahasa Artinya MK sebelum Gibran jadi presiden ini, abang sudah. ini belum jadi calon, belum putusan 90, syarat masih 40 tahun, Gibran belum memenuhi syarat. Saya sudah berkirim surat itu. Poinnya adalah ini sudah concern lama menjaga prinsip konstitusi. Setelah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibacakan dan kemudian diberi sanksi kepada Paman Usman, saya kembali menggugat secara formil putusan 90. Saya sebagai pemohon bersama-sama dengan Zainal Arifin Mokhtar, kami gugat secara formil. Tapi gugatan kami di NO karena objeknya dianggap sudah tidak ada. Kemudian ini bergulir dan sampai pelantikan. Baru sekitar 2 minggu yang lalu saya mendapatkan informasi ada masalah di syarat pendidikan. Informasi dari mana, Bang? Teman yang tidak perlu disebut namanya lah. Dan saya kemudian membaca peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang dibuat seminggu sebelum putusan 90. Putusan 90 itu 16 Oktober 2023. Ini peraturan KPU-nya 9 Oktober, seminggu sebelumnya. Bahkan Prof. Jimli pun waktu saya sampaikan ini kaget. Enggak, Den. Itu peraturan KPU menyesuaikan dengan putusan 90 MK. Tidak, Prof. Ini seminggu sebelumnya. Diundangkan 13 Oktober, 3 hari sebelumnya. Pasal 18 ayat 3-nya mengatur jika ada calon presiden dan calon wakil presiden yang lulus dari luar negeri dan tidak bisa menunjukkan ijazah SMA-nya, dikecualikan untuk menunjukkan ijazah SMA, cukup menunjukkan ijazah S1. Maka disitulah saya menyebut ini Gibran banget. Sama dengan putusan 90. Belum berumur 40 tahun boleh kalau sudah dipilih sebagai kepala daerah pernah garis miring sedang. Itu Gibran banget. Dengan segala hormat, jangan konstitusi, jangan hukum kita, bahasa saya, menggibran. Bukan Pak Gibran yang jadi soal, tapi bagaimana kita kemudian merusak aturan hukum bernegara demi kontestasi, demi pemilihan umum, demi menjadi peserta, demi menang. Kenapa itu jadi soal? Karena memang yang jadi dasar Mas Gibran untuk memenuhi syarat minimal pendidikan SLT atau sederajat dalam pasal 169 huruf R Undang-Undang Pemilu itu adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan yang dikeluarkan Kemendikbud tanggal 6 Agustus 2019. Di situ disebut bahwa pendidikannya di UTS Insert itu dianggap grade 12 SMK akuntansi keuangan. Nah, pada titik inilah jadi masalah karena sampai sekarang teman-teman bukan tidak menggugat secara hukum, Mas. Ada yang sudah pernah menggugat ke PT UN, Pak Subhan. Ada yang sedang berproses, Ibu Mercy Bonatua. Ada yang sudah menggugat ke KIP. Jadi ini sudah berproses semua secara hukum. Saya kemudian berpikir ini adalah hal yang sangat mendasar. Kita sudah diakali dengan syarat umur yang awalnya 40 tahun.
Sekarang mau diakali dengan syarat pendidikan. Karena itu saya kemudian berpikir tidak boleh. Surat keterangan saja itu tidak dengan serta-merta berarti memenuhi syarat. Karena nanti saya jelaskan kalau perlu peraturannya. Tapi yang pasti begitu Anda punya surat keterangan penyetaraan, harus ada dokumen yang Tapi disetarakan. mungkin bisa dibikin Singkatnya adalah pokok. sayembara yang kami lakukan itu adalah bentuk untuk memudahkan masyarakat kemudian berpartisipasi di tengah mungkin teknis hukumnya terlalu rumit. Dengan masyarakat mengerti bahwa ini penting, terlibat, kemudian mengetahui bahwa ada syarat pendidikan yang problematik. Kenapa problematik? Karena sampai sekarang kita tidak pernah melihat mana ijazah yang dijadikan dokumen penyetaraan itu. Salinan sama sekali ya. Belum KPU. pernah ditunjukkan. Berbeda dengan ijazah S1 Mas Wapres yang waktu wali kota Solo sudah ditunjukkan. Tetapi ijazah yang diargumenkan setara dengan pendidikan SMA, saya tidak minta ijazah SMA. Orang selalu bilang, Mas Denny minta ijazah SMA. Enggak, yang saya minta adalah dokumen yang menjadi dasar bahwa beliau punya pendidikan setara SMA atau sederajat. Sampai sekarang kita tidak pernah melihat itu. Padahal itulah yang menjadi dasar jika ingin mengeluarkan surat keterangan penyetaraan SMA. Izin ditahan Prof ya, Ya. biar langsung dikonfirmasi. Ini kita elegan aja diskusi santai. Santai kita juga. Ya, terima kasih Bang Faisal sahabat saya Ini clue-nya semua hampir. Dan saya juga terima kasih kepada Prof Denny ya. Ya ini salah satu juga katakanlah seorang akademisi, beberapa akademisi Pakar hukum tata mengenai pakar negara. hukum tata negara yang juga ada referensi ya beberapa dari teman-teman dari yang Tapi suaranya kan hukum tata negara juga. Pak Andi, sebentar Pak Andi, suaranya kan terstruktur, menyajikan Oh juga. iya, ya itu seorang akademisi. Ya, jadi kan kita menarik untuk itu. Apa yang telah dikatakan Bung Denny itu ya itu suatu juga pembelajaran ke depan itu secara administratif sebetulnya. Ya dalam konteks untuk ke depan ya. Kalau kita bicara untuk apa yang dikatakan masalah tadi quote unquote ya Gibran banget itu ya kita juga harus memberikan penjelasan kepada publik untuk itu. Di sini ya tidak ada bahwa katakan Gibran itu punya intens untuk menjadi kepala katakan orang RI nomor 2 untuk itu. Kalau kita baca tentang sejarah itu ya itu adalah memang yang diminta oleh Presiden Prabowo untuk mendampingi beliau pada saat itu dan 5 kali permintaan itu dan ditolak sebetulnya. Dan kalau proses berjalan itu ini kan sudah produk hukum ya dengan surat keterangan yang digunakan itu pada 2019 dia menjadi sebagai wali kota itu sudah produk hukum itu karena di dalam pendaftaran di PKPU itu diminta waktu itu kan masih yang namanya undang-undang tahun 2017 100 berapa 63 atau 169 lupa yang huruf R itu 169 huruf R itu ya kan itu sebetulnya kan bukan strict itu harus lulus SMA enggak tidak dibaca seperti itu gitu loh ya melewati bahwa dia sudah menghadapi melewati sekolah sebagai tingkatannya di Indonesia itu SMA gitu loh tapi yang diberikan ijazah S1 itu adalah udah menyampaikan bahwa dia sudah melakukan sekolah dulu sampai SMA untuk itu karena ada ijazah S1 itu kan syaratnya itu bukan harus itu bisa saya bantah itu ya kan bukan harus ya karena kan kalau kita bicara tentang yang pilkada itu yang 2024 itu pun kan berbeda itu harus kalau yang itu SMA kalau yang ini kalau kita lihat yang 169 huruf R itu tidak masuk boleh saya biar nyambung ya boleh ya Bung syarat minimal SLTA itu wajib dibacanya. Kenapa jadi wajib? Salah satu yang punya interpretasi yang harus mengikat adalah Mahkamah Konstitusi, ya. Dan Mahkamah Konstitusi minimal di 2 putusan yang terkait dengan ada 2. Satu itu adalah putusan Aris Sandi Dharma Putra di Pilkada Pesawaran. Di situ dia menjadi calon bupati, pendidikannya bukan hanya S1 seperti Mas Gibran, dia S2 bahkan, sarjana hukum, magister hukum. Tetapi MK
membatalkan. Sebentar saya selesaikan dulu. Ada faktor MK di situ. Iya, membatalkan dengan pemaknaan itu wajib SMA. Meskipun tadi kan sudah S1 berarti selesai nih. Tidak, ini bahkan S2 dibatalkan sebagai calon oleh MK karena tidak terbukti mempunyai pendidikan SMA. Itu satu. Yang kedua, di tahun 2011 itu ada pasangan Pahu Wusalaya, ini di Kabupaten Nia Selatan, 2011. Sama kebetulan pendidikannya SHMH. Apa yang dikatakan MK, tidak bisa punya S1, S2 otomatis dianggap punya SMA, pun didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi saya ingin katakan pemaknaan yang tadi disampaikan oleh Bung Andi Aswan bahwa kalau sudah S1 berarti sudah memenuhi syarat SMA, patah oleh putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Bukan hanya di eksekutif, kepala daerah, ada di legislatif banyak putusan di mana soal-soal syarat ijazah SMA ini dimaknai bukan fakultatif dapat, tapi limitatif, wajib. Jadi menurut saya argumentasi yang mengatakan sudah ada S1 berarti memenuhi syarat minimal SLTA itu dengan sendirinya digugurkan oleh putusan yang terhormat Mahkamah Konstitusi. Kita kan bicara itu kan kita ini 169 huruf R 2017 undang-undang. Justru itu Bang, ya, yang dimaknai oleh MKT itu. Jadi kan kita kan bicara ini kita harus membedakan dengan pilkada ini. Ya kalau kita lihat tadi kan, itu kan 2000. Kalau kita bicara ini adalah yang sudah produk hukumnya di PKPU ini. Tapi ada yang klarifikasi nggak soal proses pilkada? Bang, yang namanya hukum tata negara itu berbeda dengan hukum pidana. Hukum tata negara itu mengenal pemaknaan analogi. Kalau satu norma di Undang-Undang Pilkada syaratnya SMA dan di Pilpres syaratnya juga SMA, itu bisa dianalogkan putusan itu, bisa dirujuk begitu sebagai. Kalau di sini MK di Pilpres menyebut SMA boleh S1, di sini bilang tidak boleh, itu MK akan kontradisio interminis, akan bertentangan dengan logikanya sendiri. Jadi bahwasanya yang satunya adalah undang-undang pilkada, yang satunya undang-undang pilpres, ya karena memang undang-undangnya berkatakan demikian. Tetapi ini undang-undang pemilu, kita tidak membedakan lagi. Sekarang ini undang-undang tidak dibedakan antara pilkada dan pemilu. Satu, undang-undang pemilihan umum. Di situ ada pemilihan kepala daerah, di situ ada pemilihan. Itu kan ya sekarang kita bicara yang undang-undang tahun 2023 ya kan PKPU itu kalau kita bisa karena serentak ya antara pileg pilpres itu kan terjadi sama pilkada, makanya undang-undang itu kan 2023. Jadi pasal 19-nya aja peraturan PKPU pasal 19-nya aja yang ayat 3 itu pasal terang. 18 Bang. 19 ya kita bicara peraturan 19 KPU. Pilpres, kita bicara PKPU bukan, Pilpres. bukan. Salah. Abang salah. Peraturan KPU-nya nomor 19 tahun 2023. Iya, saya katakan ayat 3. Pasalnya pasal 18 ayat 3. Ya. Supaya clear Bang, supaya nggak salah. Terima kasih untuk dikelirkan untuk itu. Itu kan bisa jelas. tanya lebih inti. Ini kan tadi argumentasi yang ditawarkan itu kan satu proses konfirmasi. Iya, tapi saya nggak mau masuk bahwa dikatakan bahwa seperti Gini itu. Mas Andi, kenapa tidak dibentuk satu tim dari Pak Gibran, ya kan, tim hukum terus menyodorkan fakta saja? Gini saja. Tunjukkan aja ijazah setara SMA-nya. Kita kan yang menarik kan begini, ya ketika ada kata sayembara itulah memantik reaksi, ya kan, memantik reaksi masyarakat, ya untuk coba-coba mengikuti sayembara itu, gitu kan? Ya saya katakan ya, mau bagaimanapun tidak akan bisa akan mendapatkan yang nama ijazah SMA itu. Kan sudah saya klarifikasi tadi. Iya kan sebelumnya kan mengatakan ini adalah awal itu aja SMA atau sederajat. Ya kan, ya, kalau kita katakan ijazah SMA ya jelas itu enggak. Dan ingat proses dalam. Sedari awal saya bilang tunjukkan ijazah SMA atau sederajat. Bukti kalau kita lulus, bicara sertifikat. sederajat itu kan sederajat apa? Ya lulusan madrasah aliyah ya, STM ya, SMK kayak gitu ya sederajat kalau kita bicara. Kalau kita bicara kan belum ada, nggak bisa kita bicara itu. Loh iya dong, itu ada penyetaraan. Kita bicara penyetaraan. Ini kayaknya ada harus di tengah Ramadan ini. Karena kita harus meluruskan masa juga. sederajat dengan penyetaraan tidak sama. Kan ini kan awal itu tidak ada mengata itu. Orang dari dipantik awal, itu adalah SMA ya, di pacar SMA. Itu awal.
Kita ini baru kan diklarifikasi ini. Bukan, Bang. Dari Kita awal bukan hanya SMA. abang buka. Sederajat dan disetarakan. Nah itu kan menyusul perkataan itu. Mohon maaf kalau saya katakan itu. Ya, dengan hormat Pak Denny ya. Ya, Karena itu monggo, semuanya silakan. itu karena itu yang dilakukan, itulah yang memantik masyarakat untuk ikut untuk itu. Untuk Mas Gibran ya senyum-senyum aja, buat apa bicara ini? Karena ini sudah selesai dan produk hukum. Dan itu bukan suatu keinginan intens dari Pak Jokowi atau Mas Gibran. Karena itu adalah keinginan dari partai-partai politik yang mendukung itu. Ya, jangan masuk di sana Nah, dulu, Mas Andi. oke. Ini kan menarik tadi, bagus. Ada pertentangan soal kebenaran data. Mau sertifikat atau ijazah, satu kearsipan lah. Diminta oleh publik, ujung tombaknya Prof. Denny melakukan sayembara. Saya kira pendekatan yang elegan. Nah, publik bertanya, kapan Pak Gibran dan timnya menunjukkan sebagai Seperti- partisipasi transparansi? Itu saja, Mas Andi. Sebagaimana beliau ada inisial Bung Faisal. Faisal, Itu- sebentar. itu ini Sebagaimana masalahnya. beliau menunjukkan waktu menunjukkan ijazah S1-nya. Ya kalau Waktu kita wali bilang kota begini, Solo. Ada Kenapa kemungkinan nggak? beda? Nah, kita begini, ya, biarkan saja. Ini kan sudah masuknya ke ranah politik. Intinya begitu aja, ya. Kalau kita bisa masuk ke ranah itu, ya bukan masalah itu lagi gitu. Ada ekses-ekses lain yang membuat itu. Ini Mas Andi Jadi, nggak mau jawab di situ. saya tidak akan mau menjawab seperti itu. Ya. Yang jelas apa yang digambarkan ini intinya ini sudah produk hukum, ya, produk hukum dan sudah dilantik hasil dari produk hukum itu adalah presiden wakil presiden gitu, ya. Tapi itu bahasa politik. Abang harus bilang kearsipan Gibran tidak ada masalah hukum. Kan di situ kan? Kalau kita bicara kearsipan itu, ya bagaimana yang penyelenggara negara, ya KPU. Saya itu, kasih bagian buat KPU itu sudah Mungkin pertanyaannya sudah begini, menerima. Bung Ya, Andi. semua apa yang diberikan dan itu juga kemarin saya dengan Bonatua itu juga menjelaskan itu ya. Kita langsung juga menjelaskan. Mas Gibran juga mengupload kok yang namanya apa yang diploma ya sertifikat ya apa yang diminta itu sebagai bentuk sudah diupload. Boleh diupload. Ya. Bang. Tapi saya tidak mau masuk ke situ karena yang bisa menjawab itu adalah Mas Gibran sendiri. Tapi yang kita lihat secara kacamata logika kita gitu loh. Ini sudah selesai ini barang gitu loh. Pak Jimli Asidiki pun juga mengatakan, ini buat apa lagi kita membahas ini yang sudah ada produk hukumnya? Kenapa kita mesti setback? Nanti kita bahas soal ini. Nanti saya bahas. Kita Nanti mesti tahu itu kita kan. minta klarifikasi dari Bang Denny soal tahapan itu. Saya mau ke Bang Pohan dulu. Bang Pohan, ini Ya. terjadi menyeret wakil presiden, bukan camat, bukan lurah, bukan RT. Satu posisi yang barangkali tanda petik ya, dia sangat strategi. Dan ini menyangkut problem kearsipan. Kira-kira fenomena apa dalam konsolidasi ruang demokrasi sehingga kelihatan antara keinginan penegakan hukum yang transparan dan tafsir politik ini semakin Ya. ada wawasan dari aktivis senior, abang bisa jalan tengah gimana nih kan? Coba, ayo Bang. Ya. Yang pertama mungkin saya akan mengkaji dulu hampir 2 tahun pemerintahan Prabowo. Nanti kita masuk dalam soal hukum, Ya. soal demokrasi, soal ekonomi dan kemudian juga kesejahteraan sosial yang sedang dilaksanakan ya. Nah, dan nanti saya juga akan di ujungnya juga saya akan menyampaikan pikiran saya. Ya. Kalau kedua beliau ini kan sudah menyampaikan perspektifnya gitu loh. Kalau ada orang ketiga, keempat, kelima, keenam juga masing-masing juga ada perspektifnya juga gitu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa di tengah perdebatan ya dan kemudian riuh rendahnya medsos ataupun juga di media, pada saat yang sama pemerintah bekerja secara serius. Dimulai dan kemudian 2 tahun ini bisa kita lihat hasilnya. Dari sisi demokrasi yang saya perhatikan bukan berdasarkan kata saya ataupun katakan orang yang terlibat ataupun punya interest langsung di situ gitu ya, itu akan bisa menjadi bias. Saya mau mengutip dari apa yang dikatakan oleh lembaga Freedom House, sebuah think tank yang ada di Washington DC yang ini sangat kritis terhadap pemerintah ya, dan memberikan penilaian itu 50-50 terhadap Indonesia gitu ya. Dan tapi yang paling menarik menurut saya yang dalam konteks demokrasi dari lembaga ini yang mengatakan bahwa 4 dari 4
skor dari Indonesia dari sisi demokrasi, dari sisi kebebasan berpendapat, dari sisi partai politik, ya. Dan kemudian dari sisi pemilu juga dia mengasih nilai 4/4 gitu ya. Nah, Maksudnya 4/4 gimana itu? ya. Maksudnya gimana itu? Kalau yang 4/4 itu artinya ini dari segi apa kebebasan partai politik dan pemilu ya, 4 dari 4 itu artinya ya nilainya paling tinggi gitu loh. Kalau misalnya paling rendah itu berarti 1 dari 4 ataupun minus kan gitu ya. Nah ini diberi skor yang sangat tinggi gitu, sangat bagus di situ. Dan dari segi media memang dikasih skor 3 dari 4 gitu. Dan itu juga ya lumayan lah ya untuk yang dari sisi media. Artinya begini, ketika orang-orang mengatakan bahwa demokrasi terancam, ya di medsos ramai dan sebagainya, itu tidak mencerminkan realita yang sesungguhnya. Ya, dan di mana demo terhadap pemerintah ini juga berlangsung biasa-biasa aja. Hari ini mau demo, tiba-tiba rekening kita diblokir, Bang. Gimana kita bilang mau bebas ini? Dan itu pengalaman siapa? Abang nggak ngikutin berarti ini udah viral, Bang. Tapi mungkin ada soal yang lain lagi, tetapi kita akan bicara soal gambar besar ya, seperti yang dilakukan oleh Freedom House ini. Tapi apa ya kalau misalnya lembaga kritis, ya kan begini ya, lembaga kritis seperti Freedom House itu udah mengatakan demikian, berarti kan bukan hal yang sembarangan gitu. Nah maksud saya bahwa saya mengutip berdasarkan fakta, berdasarkan data gitu loh, bukan berdasarkan kepada asumsi. Itu yang pertama. Dan yang kedua saya masuk kepada masalah di bidang hukum gitu ya, yang dimana kita harus menaruh optimisme pada hari ini gitu ya. Nah tetapi kan boleh terus saja berdebat kita untuk hal-hal apapun di situ silakan. Tetapi jangan dilupakan bahwa penegakan hukum di era ini juga udah berlangsung sangat baik sekali, Prof. Gitu ya. Dan yang menjadi catatan berbeda pendapat itu, Bang. Ya. Beda pendapat kita. Misalnya gini ya, dalam penguasaan 4 juta hektar ya dari perkebunan sawit sudah kembali. Ya. Dan kemudian ada izin yang dicabut oleh presiden itu ada 28. Dan kemudian juga izin hutan juga ada 17 sekian juta hektar area yang sudah kembali di situ. Nah, April 26 pemerintah melaporkan juga 11 triliun diamankan dari penertiban hutan. Dan KPK juga sudah memulihkan 1,5 triliun keuangan negara. Dan kejaksaan juga sudah menyetorkan 424 miliar di sini kembali kepada negara. Dan kemudian juga ada gabungan perspektif karena masing-masing itu berbeda, tidak bisa kita ratakan. Banyak yang saya bisa bantah ini. 70 triliun. Kalau kita kembali ke ijazah bagaimana jadi kan atau begini. syarat cawapres lah, bukan ijazah. Jadi begini. Biar selesaikan dulu lah. Yang dilakukan oleh pemerintah pada hari ini itu ya, Nanti itu udah cukup clear. Ya. Artinya tangkap pelakunya itu tadi, ya kan, kejar uangnya, tertibkan izinnya, dan ambil kembali kekayaannya untuk negara gitu. Itu tadi abang bicara soal Presiden Prabowo Subianto dengan Baik. Nah, kita bukan bicara Presiden Prabowo dulu nih, ini jelas. Pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Prabowo dan wapresnya Mas Gibran. Itu jelas. Dan harus clear untuk bicara itu gitu. tidak- Karena ini satu pemerintahan. Dan kemudian Saya tarik kembali ke diskusi kita. Silakan. Ya. bukan, saya terkait di bidang yang ini ekonomi dulu. Saya selesaikan dulu sedikit, Prof ya. Kemana-mana ini, Bang, diskusinya. Ya, maksudnya ini kan 2 tahun dari pemerintahan Prabowo dan di situ juga ada soal demokrasi, soal penegakan hukum dan sebagainya. Maksud saya begini, bangsa kita ini suka dengan keriuh rendahan, percekcokan, tetapi kita melupakan soal hal-hal yang substansial. Contohnya seperti kemarin tentang Susanah yang pengupas bawang, yang dari angka cuma 1 kata aja, dari 700 sampai 1.000. Ini kita sedang bahas apa ini? Saya agak bingung jadinya nih. Mana topik kita nih, Bang Faisal? Bang, bisa begini fokus, Bang. Ada pertengkaran serius soal klarifikasi menyangkut kearsipan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
memang ini sesuatu yang serius dan mengkonfirmasi semua kan nanti pada kebijakan-kebijakan yang dibicarakan oleh Pak Pohan tadi. Publik menuntut transparansi. Kita menyelesaikan masalah jauh, tapi di sentrum kekuasaan ada problem ketidakadilan dalam pergolakan administrasi taruh, kearsipan jasa dan lain-lain. Yeah. Tidak menafikan prestasi-prestasi dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jadi kita mungkin sedikit bergeser masuk sedikit Bang Pohan. Ya, maksud saya kan gini Bang Faisal, bahwa hal-hal yang positif tentang negeri ini juga harus kita sampaikan. Betul. Jangan sampai kerja pemerintah yang udah begitu keras itu menjadi terabaikan dan kemudian kita sibuk untuk Maksudnya Abang mau bilang isu-isu sayembara ini mengganggu atau apa kinerja pemerintah? Kan nggak bisa juga, kita kan? katakan demikian ya, karena bahwa itu kan hak publik untuk mau menilai dan membicarakan. Tetapi juga saya hanya ingin meluruskan, di samping ada yang perdebatan-perdebatan seperti itu, ya, jangan dilupakan gitu loh. Ada pemerintah sedang bekerja keras di sana dan kemudian punya arah yang jelas. Kalau kita bandingkan 2025 pidato Prabowo itu banyak bicara akan, tetapi 2026 udah pemerintah sudah bicara tentang hasil itu kan bagus. Saya mau jembatani Pak Pohan punya bagus itu kesimpulan. Nah, ini menarik lah, bukan? Enggak, saya pengen. Apa yang Bukan dikatakan gini, Rahmat? saya oke lah. wartawan lah. Oke, wartawan lah. Oke. Harus dijelaskan karena beliau ini kan dari sisi wartawan, dari sisi. Tapi saya mau nanya Bang Didi, Ya. saya jembatani. Ya. Ini kan prestasi yang dipublish oleh Bang Pohan didukung oleh Mas Andi. Tapi kalau tersirat dari sudut ujung bahasa Bang Pohan itu ingin menegaskan sebenarnya bahwa gerakan-gerakan menggugat ijazah Pak Jokowi atau Pak Gibran ini anggap sebagai pengganggu dari kinerja pemerintah. Silakan Bang. Ya, begini. Saya ingin kembali ke hukum dan konstitusi. Kalau kita bicara syarat pendidikan calon wakil presiden, itu ada hanya bagian kecil dari bagaimana kita memaknai hukum dan konstitusi. Bagian kecil. Tapi kalau bagian kecil ini saja kita abaikan, bagaimana kita bisa menyelesaikan hal-hal yang lain. Ini bukan hal kecil. Ini adalah kalau kita bicara syarat umur. Kenapa muncul bahasa anak haram konstitusi? Kenapa kemudian seorang ketua Mahkamah Konstitusi yang harusnya negarawan menurut Undang-Undang Dasar diberi sanksi pelanggaran etika berat? Kenapa kemudian di KPU itu ketuanya diberikan pelanggaran berhenti karena asusila? Ini persoalan-persoalan yang sedang menjerat kita. Bagaimana kita bisa mengatakan hukum dan konstitusi tidak masalah pada saat kita tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan etika yang sangat mendasar semacam ini? Karena itu, Bung Pohan, ketika Pak Presiden bicara anti korupsi, bicara penegakan hukum di bidang pasal 33, salah satu yang harus dilakukan adalah menegakkan konstitusi. Karena penegakan konstitusi itulah penghormatan terhadap prinsip-prinsip pelanggaran hukum, abuse of power, korupsi. Di situ letaknya. Kalau saya selama ini bicara dua kata kunci, Bung Faisal, konstitusi dan korupsi. Kita kembali ke persoalan Bung Gibran. Kenapa ini menjadi penting? Kenapa dia adalah potret kecil bahwa korupsi, maladministrasi itu sangat berbahaya. Karena kita kemudian dihadirkan dengan potret pemilu yang menghalalkan segala cara. Kalau tadi dikatakan demokrasi, saya mengatakan sekarang ini demokrasi dolar rakyat kita itu sudah dibajak oleh duitokrasi, dolar duit. Jangan kemudian kita. Sabar dulu, saya ini biar jangan ini, Iya. Bang. Ini bahaya sekali Abang mengatakan bahwa ada malpraktek yang disebut Oh iya. penggelapan administrasi itu sebagai korupsi itu juga. Loh. Ini kan belum ada pembuktian, Bang. Bang, begini. Bukan maksudnya ijazah Pak Gibran yang digugat itu kan belum ada satu putusan pengadilan, masih bersifat konfirmasi. Bang. Dia tidak bisa dinyatakan sebagai satu yang disamakan dengan kejahatan korupsi. Ya kan memang tidak ada. Boleh saya selesaikan? Itu hasil. Boleh saya selesaikan. Korupsi itu apa sih? Korupsi itu adalah kekuasaan yang absolut tanpa transparansi, tanpa akuntabilitas.
Itu yang namanya disebut Sampai dengan sejauh itu corruption. abang melihat. Loh, itu literatur menyatakan begitu. Ya, dalam kaitan dengan Yes, ijazah. corruption is authority A plus monopoly M minus transparency T. Itu adalah rumus yang sangat baku yang diajarkan di kuliah-kuliah hukum anti korupsi dasar gitu. Jadi korupsi itu bukan dimaknai semacam pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor saja. Abuse of power itu corruptive. Tapi Jadi pada saat kita itu bicara perdebatan tafsir. Bukan. Jangan ditarik ke, kalau bicara tafsir seperti tadi nih, SMA sederajat tidak SMA. Jauh sekali dari situ perdebatannya. Yang ingin saya lakukan adalah mari kita menghormati etika, moral, konstitusi bernegara. Ketika syarat umur saja sudah dipermainkan dan syarat pendidikan diolah dengan peraturan KPU tadi boleh dikecualikan. Ingat loh, ini peraturan tidak muncul di tahun 2019. Tidak muncul di tahun 2014 di pilpres sebelumnya. Kenapa? Karena tidak ada Gibran di situ. Begitu ada calon yang namanya Gibran yang adalah bin Jokowi, maka segala sesuatu mungkin. Kenapa? Karena ada cawe-cawe. Presiden Jokowi sendiri mengatakan itu. Jadi, saya ingin katakan pada saat makasih Bang Andi, biar saya selesaikan dulu. Ketika kita kembali ke surat keterangan saja, yang paling sederhana, surat keterangan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, apa? Saya ingin tanya ke Bang Andi, apa dokumen yang menjadi dasar itu disetarakan? Karena peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, nomornya jangan salah Bung, nomor 29 tahun 2014. Pasal 1 ayat 7 itu dengan jelas mengatakan penyetaraan ijazah itu membutuhkan penyetaraan ijazah luar negeri itu harus ada dokumen yang namanya ijazah, sertifikat atau diploma. Nah, yang dari kemarin saya minta ditunjukkan adalah mana ijazahnya, mana sertifikatnya, mana transkrip nilainya. Sehingga kita kemudian bisa mengatakan memang ini dikeluarkan secara prosedur, kewenangan dan substansinya. Kalau saya tunggu sampai 32 miliar baru kita buka ya. Nah, ini juga dukung Sayembara loh, apa dukung Sandiwara? Itu adalah haknya Bung Denny lah untuk bicara. Cukuplah 3 sampai 3,7 ya Sayembara sekarang. Untuk menanyakan. Sekarang hampir 3,7. 3,7 Bang. Tadi ada yang bilang mau nyumbang 5,5, cuman belum saya verifikasi. 5,5 miliar. Ini memang agak menarik kan tidak dikumpulkan dalam satu account ya. Jadi semuanya terserah mau ngomong apa aja. Tapi ini tadi Mas Denny mempertahankan sikap, tidak mau masuk ke ranah politik dan sungguh-sungguh penegakan hukum. Masalah juga kita nggak bisa katakan itu. Ini kan produknya produk politik. Dari mana Bang? Ya kan kalau kita sudah ada yang namanya presiden wakil presiden, proses itu proses politik. Bukan maksudnya untuk mempertanyakan ijazah itu kan betul-betul nah kalau kita hukum. Bicara karena ijazah ya ada politik di situ. Ya bukan, kalau kita mau yang ditanyakan disambarakan itu kan berulang kali saya akan mempertanyakan bahwa ini sudah produk hukum. Kalau kita bicara setback lagi, mengulang lagi, sekarang manfaatnya apa? Hukum itu harus begitu dulu. Ya. Kasih kesempatan. Kan sudah selesai tadi. Ya oke. Nanti saya jelaskan lagi. Ya. Jadi karena kalau kita berputar-putar terus ya. Telur ayam. Iya, telur ayam dan dia punya asumsi seperti itu ya kita punya asumsi seperti ini. Kalau misalnya tidak puas, laporkan aja. Secara boleh saya jawab? Ya kepolisian ya. Jadi itu kita bisa artinya ya sudah. Ini masalahnya adalah permintaan yang sudah dikatakan ya mungkin sudah tepi-tepi jurang sedikit begitu kan? Nah, baik. Silakan untuk kita bicara. Bung. Kapan daftar ke pengadilan atau kantor polisi? Kantor polisi laporkan kan bagus kayak begitu. Jadi jadi terjadi begini dengan sayembara ini beda-beda tipis dengan taruhan. Tapi semua riset pendekatan akademis kan tidak boleh berujung ke hukum. Betul. Ya, tapi kan kalau kita bicara boleh nggak saya jawab nih? Katanya tadi boleh. Kalau kuasa saya gua kasih. Kan tadi kan juga begitu. Kan artinya begini, ya. Haknya Pak Bung Denny ini untuk mengatakan itu silakan. Mempengaruhi opini publik ini kita seperti perang opini kok sekarang ini. Silakan. Abang merasa perang opini di sini? Perang opini. Oh, dari jasanya Pak Jokowi sampai sekarang kok. Kalau kita bongkar ya secara ini kan punya korelasi semuanya. Boleh kasih jawab. Tadi Bung Faisal udah kasih saya. Dulu kan. Kita kasih jawaban. Oke. Makasih Bung Andi.
Jadi hukum itu bukan hanya bicara kepastian. Ini mohon izin, ini adalah kuliah pengantar ilmu hukum. Bukunya Profesor Nggak apa, Sudikno. langsung jawab aja. Langsung jawab aja Sudikno masalah Martokusumo, karena itu udah sering bahwa dibicarakan itu. Di dalam hukum itu ada keadilan dan kemanfaatan. Ya, paham. Ya kan? Jadi kalau kita bicara ini sudah produk hukum, tidak usah diutak-atik. Loh, tadi Abang sendiri mengatakan silahkan bawa ke polisi, silahkan bawa ke pengadilan. Itu saja sudah kontradictio interminis. Berarti bisa diutak-atik, bisa dipersoalkan, bisa diizinkan. Udah, sabar dulu. Pak Ija aja udah mau jawab aja. Jadi Kalau nggak diizinkan oleh beliau, ya aku nggak mau. jadi Ya, yang sejauh- namanya presiden wakil presiden itu Pak Jimli yang saya hormati, Bung Andi Aswan yang saya hormati, tidak bisa Kenapa Bang sebut nama Pak Jimli? Tadi disebut Prof Jimli katanya sudah selesai, Sudah sudah dilantik. dilantik, iya, udah. Nggak Di bisa. medsos beliau mengatakan itu. Nggak bisa. Di tempat ini juga. Nanti saja jangan dipilih lagi di 2029. Pertanyaan saya, emang kemarin kita sebenarnya ingin memilih wapres, kan dipaksa dengan putusan 90. Tapi saya- Ketika posisi pemilu kita itu bukan pemilu yang free and fair. Bukan pemilu yang bagaimana bisa mengatakan ini pemilu yang jujur dan adil, tidak masalah ketua MK dan ketua KPI-nya punya masalah etika pelanggaran berat. Jadi ketika pemilunya tidak senormal yang dibayangkan oleh Prof Jimli dan Bung Andi, maka cara kita mengkritisnya bukan menunggu 5 tahun. Terlambat. Ketika 5 tahun kita nanti disodorkan lagi calon-calon yang diolah, dari sekarang, dari awal kita sudah harus melakukan langkah-langkah kritis itu, sehingga kita tidak kemudian terjebak dalam lubang seperti keledai yang sama. Itu sebabnya saya katakan Undang-Undang Dasar mengatakan jika tidak lagi memenuhi syarat presiden wakil presiden, pasal 7A. Pasal 7A itu di ujungnya apabila tidak lagi memenuhi syarat. Berarti ujungnya nih mau mengarah Untuk ke mana? memakzulkan. Kan Memang sebentar. awalnya dari sana. Sebentar. Yang kemudian Kalau diolah dengan tidak, ganti pemain. Bang Andi, Ya. kalau tidak memenuhi syarat pendidikan, loh, apa yang menjadi dasar legitimasi legal standing seseorang untuk tetap duduk di kursi terhormat itu? Kalau dia tidak bisa, ini kita berandai-andai. Saya tidak tahu, sampai sekarang saya tidak melihat dokumennya. Tapi ini udah Kalau masuk di gerakan tidak ada, politik. Nah, ini udah sebentar. gerakan politik. Loh, Betul, saya setuju untuk itu. Gerakan politik Enggak, itu gerakan konstitusional. politik. Sebentar, saya Karena selesaikan ada dulu. pasal Boleh nggak saya 7A? selesaikan? Itu Boleh nggak saya selesaikan? Kan begitu permasalahan. Kalau tidak bisa menunjukkan dokumen yang lulus SLTA, artinya apa? Logika. Artinya tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden, bahkan calon wali kota Solo. Artinya apa? Artinya tidak memenuhi syarat pasal 169 huruf R Undang-Undang Pemilu. Artinya tidak lagi sesuai dengan pasal 7A. Jadi kesimpulannya apa Bang? Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden, dan konstitusional kalau tidak memenuhi syarat dimundur atau dimundurkan, berhenti Ya. kata pasal 8 Kita tahan. atau diberhentikan. Di mana letak tidak masalah konstitusional? kita Itu tahan jaminan dulu. Undang-Undang Dasar. Oke, Bang Ini Deni. udah bicara politik. Saya harus menjelaskan juga biar ada balance ya. Ini kan politik yang dibungkus dengan tata cara hukum yang dilakukan oleh Bung Deni itu. Arahnya kan tujuan kan saya katakan. Biar bagaimana tujuannya pastikan ke politik untuk itu. Kalau kita bicara pasal 16 Ya kalau memang ijazahnya ada. palsu kan dimaksudkan. Pasal 169 huruf R, Bang Ya, Andi. 169. Tadi 16. Nah, makanya Kata kalau, kata kalau. Saya bicara. Bukan, biar Ya salah terus itu sebut kan nggak pasal. otomatis, nggak automatically itu bahwa itu Oke. harus SMA kan begitu. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Nih, pasal 18 ayat 3 saya mesti MK-nya baca juga menyatakan gitu ya. wajib. Dari PKPU nomor 19/2023 pasal 18 ayat 3. Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M dikecualikan bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Pertanyaan saya begini, kenapa hanya Mas Gibran? Kenapa tidak dengan Pak Prabowo Subianto yang juga lulusan dari luar negeri, dari American High School di London? Kenapa tidak satu paket ini yang ditanyakan? Kenapa harus Mas Gibran?
Yang notabene ini sudah ada di dalam pasal apa di Undang-Undang PKPU tahun 2023 itu. Itu kan sudah clear. Apa sih arahnya? Sudah dikatakan tadi pasal 7A tentang pemakzulan itu. Ini tidak memenuhi syarat. Ini harus pemakzulan. Bagaimana? Ini sudah produk hukum sudah dilantik. Di mana bisa harus dikatakan dia harus dimakzulkan? Kalau- Apa permasalahan untuk dimakzulkan? Bang, Saya- Ini coba Bapak bisa tanya. ini Kak. Gini, seperti saya bilang bahwa Ini ada- masing-masing punya perspektif. Iya. Abang- Dan di sini kan kalau yang disengkatakan adalah apakah pendidikan luar negeri Gibran memenuhi persyaratan atau setara dengan jenjang tertentu di Indonesia. Menurut saya ini sudah persoalan administrasi dan persoalan hukum, ya. Yang mana ini bisa diperiksa dari dokumen pendidikan, keputusan penyetaraan, aturan KPU dan putusan pengadilan. Nah, dalam hal ini bahwa energi yang kita tumpahkan di sini gitu ya, yang menurut saya harus, saya juga tidak mau ya mengganggu podcast yang mulia ini dari Bang Faisal itu situasi di mana lembaga pendidikan dan juga lembaga peradilan di situ ke sini. Tadi Bang Faisal kan tadi tanya tentang transparansi. Ya, saya mendukung ya transparansi sepanjang sesuai dengan hukum, kan pasti gitu. Tapi transparansi juga mempunyai prosedur karena dokumen pendidikan mengandung arsip-arsip institusi dan sebagainya. Nah, artinya gini, kalau hukum memerintahkan dibuka, Prof. Denny, ya dibuka. Kalau Bang. pengadilan membutuhkan dokumen asli, Ya. hadirkan melalui mekanisme pembuktian. Bang. Yang saya tidak setuju adalah standar baru ini, Mas Denny, bahwa setiap tuduhan di media sosial otomatis mewajibkan seseorang itu membuktikan dirinya Ya. tak bersalah di ruang publik. Boleh saya Ya. jawab. Nah, Abang singkat aja jawabnya. Artinya kalau Ini pertanyaan kenapa harus lewat pengadilan ini loh. Gibran sendiri pernah menunjukkan tanpa pengadilan kok ijazah S1-nya. tapi proses Artinya Abang, hukum sebentar, Bang. itu Saya- ya. ini kan supaya tidak liar aja. Enggak, Mas. jangan lihat. Abang tadi bagus di awal membuka satu pandangan bahwa dimulai dari pasal 90 MK. Artinya proses peradilan itu jalan untuk mengkonfirmasi, melegalisir. Putusan Saya mau- sudah ya. saya mau nanya masuk begini Bang, biar nggak ada perdebatan kusir. Bisa nggak Mas Andi sama Mas Denny ini duduk satu meja, kemudian meminta yang punya ijazah, ya udah buka aja. Bukan Mas Denny yang minta, keputusan pengadilan yang memerintahkan. Setuju. Bukan, gitu. Kalau maka saya Kenapa katakan pula tadi. jadi setiap orang, saya misal menginginkan Bang Faisal Assegaf, saya minta ijazah Anda benar nggak lulusan sana gitu? Ya nggak bisa juga dong. Ya. Tapi kalau misalnya peradilan itu kan netral, Pak. Kan musyawarah mufakat Pancasila kan, boleh kan duduk aja saling buka atau Ya, kalau partai-partai begitu- pengusung. Kalau itu bisa kacau kita jadi. Jadi jangan sampai Betul. trial by press lah ya. Saya nggak mau Jangan masuk menggunakan jauh ya. medsos itu jadi suatu Boleh. ruang publik untuk menjudge seseorang itu. Tapi- Saya setuju dengan Bang Tapi Prof. Ramadan Poha. Saya bukan Bicara- bela Prof. Denny. Ah. Prof. Denny tetap bicara soal prinsip keadilan dan kemanfaatan. Dua kata yang saya ambil tadi. Oke. Tapi Jadi- tentang prosedurnya juga perlu juga dong, Pak. Dan orang tidak hukum. ada Kan semuanya prosedur yang- itu ada. Silakan Prof. Ah. Orang hukum itu tidak rumit, tidak sulit. Prosedur itu bukan dibuat untuk memperkeruh. Ada cara di luar pengadilan. Dan sudah ditunjukkan dengan sangat terang benderang oleh Gibran. Satu langkah di depan Pak Jokowi. Daripada debat. Ini loh ijazah S1 saya. Nggak ada tuh lewat proses pengadilan. Gimana? Sebentar, kalau sekarang kemudian berlindung di balik proses pengadilan, kan itu yang disebut dengan inkonsisten. Apa sebabnya? Saya melihatnya begini. Sebentar. Bahwa Saya- individu itu juga artinya mempunyai hak konstitusional juga untuk mengatakan apa dan tidak mengatakan Iya. apa. gitu. Saya- Kita tidak boleh memaksakan ya bahwasanya itu keinginan-keinginan kita. Saya itu juga tidak ada itu, meminta Bang. melalui medsos untuk itu. Saya setuju dengan Bang Ramadan tadi. Kalau tidak, maka saya katakan Tapi kalau tadi tidak abang, ini abang tadi ngomong itu saya nangkap. Ah. Kalau sayembara ini sampai 23M, 32M. dokumennya kita akan buka. Sebelum sampai ke situ barangkali buka aja. Begini Bang, saya terusin Kan dulu. retorika aja. Yang namanya legal action sudah dilakukan.
Legal actionnya ini Bang, PT UN misalnya Bu Mercy, itu 6 bulan, nanti setahun pengadilan tinggi, kasasinya setahun, 2,5 tahun, mau selesai kapan? Padahal kita ada asas hukum yang mengatakan peradilan yang cepat dan murah. Bahkan di luar pengadilan pun bisa. Pembuktian yang dilakukan oleh Pak Arsul Sani, ini loh ijazah S3 saya, itu tidak. selesai. Poin saya adalah Apa tuh? begitu ini tidak bisa menunjukkan mana dokumen yang menjadi dasar surat keterangan telah memenuhi syarat pendidikan SLTA, apa yang ada di kepala kita? Tidak ada itu dokumen. Dan cara-cara prosedural menutupi ini Jadi, adalah saya mesti cara-cara jawab. hanya Saya harus jawab untuk gini. menutup-nutupi barang yang tidak ada. Ingat, Kan bisa ya. begitu. Case-nya yang logikanya. namanya case-nya ijazah Pak Jokowi ini kan kayak begini nih, model pertamanya. Ya kan? Modusnya sama. Hampir sama modusnya. Kan kembali lagi kita. Apa sih endingnya mau diminta sama mereka? Kan sudah dijelaskan tadi. Ya, kita lihatlah Bang Faisal kita sama kita Jadi- sudah pernah berdebat seperti itu. Biasa sudah, Iya, iya. tenang aja gitu. Ya nggak potong juga. Ya kan? Akhirnya ke sana semua. Muncullah yang namanya strikernya siapa yang pengolah data, siapa yang untuk menyebarkan di podcaster hoax itu di media untuk mendowngrade seseorang itu. Itu semuanya terkoordinasi dan terorkestrasi kalau kita lihat seperti itu. Saya tidak, Akhirnya Pak. munculnya, Saya nggak ikut orkes siapa-siapa. Kalau Bang Denny saya Enggak, bisa beri. ya enggak, gambaran masa nggak? saya bilang Bang Denny ya, Bang Denny kan baru masuk untuk Saya nggak ikut orkes siapa-siapa, Ya kan? Bang. Saya orkes hati nurani aja. Kita bicaranya ini adalah masuknya ke arah itu, ya. Yang sekarang berproses terus. Makanya saya setuju. Kalau misalnya, kalau mau ini pengadilan yang meminta siapapun itu pasti Pengadilan harus kita diberikan. itu di Pak Jokowi berapa kali katanya mau hadir buktikan, Abang nggak tidak ada yang buat hadir. tafsir itu. Kita Ini jangan tafsir Gibran. kayak begitu dong, nggak bisa begitu mentafsirkannya. Kita jangan masuk di situ dulu. Nanti Ah, panjang. Nah, saya Iya, nggak bisa bicara gitu. Silakan. Pandangan Nah, saya iya gini, loh, nggak Bang, bisa- nggak begini, bisa Bang. datang gimana? Yang dipertanyakan oleh Prof. Denny tadi, saya pikir konteksnya itu harus menyangkut soal momentum. Pada saat waktu sebelum ada pelantikan, sebelum ada segala macamnya, Kan sudah layangkan momentum surat. itu yang 3 dilakukan. bulan sebelum MK bersidang. Tetapi kan tidak terbuka di dalam publik. Kalau sampai itu Terbuka, Bang. terjadi, Terbuka. Prof. Denny juga pasti akan bisa memaksa, katakanlah ya, Bang. Gibran juga tidak akan Bang, mengelak kalau ada semua prosedur keputusan. ini dijadikan benteng untuk menutupi. Bonatua itu sudah minta ke KIP. Yang dikasih apa? Cuma surat keterangan. Dokumen-dokumen belakangnya itu nggak dikasih, Bang. Kita disuruh majukan lagi 6 bulan lagi. Sampai kapan kita disuruh mengikuti prosedur? Padahal prosedur hukum itu menjadi tameng, menjadi alat untuk menutupi bau-bau busuk semacam ini. Itu kan Nggak asumsi, boleh. asumsi yang Bang Faisal. dilakukan Bang oleh Faisal. Putusan 90. Tapi Bang yang Faisal. tulisan Yang 90 lah kita back Bang itu. Faisal, Ini sudah ada masih ingat Dua nggak poin saja. Masih ingat nggak tentang Tom Lembong dan Ira Puspa pada saat itu? Saya Kenapa pada akhirnya dilakukan seperti itu? Karena desakan publik yang begitu besar, begitu luas, sampai kemudian Presiden melakukan langkah berani korektif terhadap putusan yang ada sebelumnya. Dan itu juga konstitusional. Kalau misalnya setiap hal kita ributkan begitu, kasihan energi bangsa ini. Dua hal, Bang. Sebaiknya kita soal seperti ini kan soal politik ya, soal kerja ekonomi, ya kan. Bagaimana tentang tadi kita bicarakan, bagaimana soal pengangguran, tenaga kerja, investasi, yang mestinya kita urusin gitu loh. Apalagi Ya kan? ada ini NTT musibah. Kita kan NTT. lebih fokus untuk juga bagaimana kita ya saudara-saudara kita Dan itu untuk kita lebih bantu faktual itu. menurut Tapi saya, faktual gitu. bicara itu. Nah Kita- kalau ada sayembara itu bisa saja Bung Denny buka sayembara. Terakhir. Ya, untuk bisa Ini memberi dua nih. donasi Saya sendirian kepada ini. NTT. Saya bela, Bang. Dua poin saja sebagai dari saya, Bang. Satu, ini sudah dilantik, tidak boleh diutak-atik. Itu keliru secara hukum tata negara. Kalau di tengah jalan kemudian ada kesalahan yang namanya pengkhianatan, penyuapan, korupsi, ya harus diutak-atik. Nah ini kan Ada- bukan penyuapan. Lah, ini satu jalan pasal 7A, Bang. Abang makanya baca Undang-Undang Dasar. Pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, korupsi, apabila tidak memenuhi lagi syarat sebagai calon presiden wakil presiden itu satu kalimat, Bang.
Satu kalimat, satu Tapi kan aturan ada impeachment hukum di situ. Di mana ada pengkhianatan di situ? Kan ada hukum. Ini Kan kenapa? itu Ini jelas cara-cara debat yang begini ini yang Loh, asik. bukan. Yang kedua. Tadi juga saya dipotong gitu. Ya abang jangan nyerang ke pribadi Pak Andi kan, langsung aja bang. Jangan cara debat, kan dia bereaksi berdasarkan penolakan Oh, iya. argumentasi. Enggak. Mengatakan SMA padahal saya tidak bicara SMA. Itu kan cara-cara debat yang menurut saya sangat sudahlah. Yang kedua ya. Kalau Jangan emosi bang, santai aja bang. Yang kedua. Nah, santai-santai lah ya kan. Yang kedua bang, saya nggak ada emosinya bang. Insya Allah dari awal saya menyerahkan diri saya Yang dengan kedua, segala Yang resikonya. kedua langsung aja. Dengan segala resikonya. Kalau beliau ini bicara motif berkali-kali Mas ini motifnya apa? Saya tidak dibayar bang. Berbeda dengan yang dibayar. Tapi sampai sejauh diskusi Sebentar kami ini, udah sebentar. masuk ke pribadi, ya. Sebentar. Langsung. Jadi ini bagi saya ada risiko politik, ada risiko hukum, ada risiko ekonomi. Saya tetap jalan karena hati nurani. Yang kedua, tadi saya sudah katakan kalau ada argumentasi sudah dilantik tidak boleh diapa-apakan. Bagaimana mungkin kalau di tengah jalan ada isu ya harus diapa-apakan. Yang kedua, lewat hukum, Bang. Putusan 90 itu putusan hukum, Bang. Dan disitulah konstitusi kita diperkosa. Bagaimana kita bisa kemudian menyerahkan segala sesuatu kepada hukum yang problematik semacam itu? Karenanya kita harus berpikir hukum progresif. Abang Critical legal studies. saya netral aja. Enggak, saya ingin mengatakan kalau saya ke dia nggak ngerti-ngerti dia bang. Wah, bukan ngerti-ngerti. Jadi Karena dari yang dilakukan awal itu menggiring kalau kita. kita bicara Untuk- pengadilan kita adalah pengadilan yang sudah terkooptasi oleh dua hal. Nah, kalau Kekuasaan udah dan tidak keuangan. minor begini susah jadi. Memang faktanya begitu. Kalau Anda tidak mengaku bahwa pengadilan kita ini pengadilan yang jujur dan adil, Anda aja, tidak Bung buka Faisal. mata, tidak buka Ya. hati. Kita gini aja lah Bung Faisal ya. Ya kita nggak bisa debat. Abang langsung jawab aja. Ya pokoknya apa yang dikatakan Denny itu udah versi dia. Oke. Ya, yang jelas kita ini adalah mendukung pemerintah ya. Di situ ada Mas Wapres Gibran. Nggak boleh Ya, pakai kita bahasa gitu. mendukung. Rakyat semua mendukung pemerintah. Ya pasti kita mendukung mencari pemerintah. kebenaran Tapi aja. begini, yang kalau dikatakan itu ya berulang Nanti kali kesannya kita bersembunyi di balik dukungan itu. Kenapa? Jangan. Kita nggak berlindung dalam itu. Ini kenyataan yang ada. Ini Apa soal yang dikatakan? soal arsip ini. Apa jawaban tegasnya ketika publik minta untuk Nah kan konfirmasi? saya bilang, apa juga dijelaskan juga. Kalau diminta pengadilan untuk mengeluarkan itu akan dilakukan. Jelas untuk itu. Kita tidak boleh trial by pers, tidak boleh trial by medsos yang dilakukan dan digalang opini itu. Memang perang opini publik sekarang. Ya seolah-olah ya bahwa ini ya kan dari dulu katakan ada haram, anak haram konstitusi lah, segala macam lah, ada fufu-fafa dan sebagainya. Bahwa dia Mas Gibran ini tidak mampu menjalankan sebagai fungsinya sebagai wakil presiden. Tapi kenyataannya berbeda. 2 tahun dia menjalankan ini. Semua instruksi presiden itu dijalankan, termasuk di NTT. Ya bagi tugas dengan Pak Presiden di Kalimantan. Itu kan luar biasa untuk itu. Nah, makanya benar yang dikatakan Pak Jimli Asidiki. Sudahlah, tunggu 5 tahun akan datang kalau kita berbicara itu. Kita nggak boleh setback ke depan. Karena Setback ke tantangan belakang, kita, Bang. setback ke belakang. Ada tantangan kita ke depan itu lebih besar ya dibandingkan apa yang kita lakukan sekarang. Ya, yang jelas kita ini boleh kritik ya silakan aja. Tapi jangan menggiring opini publik untuk membuat kegaduhan di negeri ini. Saya pikir sudah saling konfirmasi. Oh, ya. Bang Pohan. Jadi Kalau- seberapa Enggak, kalau- ya saya mau nanya supaya Abang jawab. Oke, siap. Isu ini kan muncul sebagai satu realitas yang tidak boleh dinafikan. Inilah demokrasi. Seberapa besar diklaim mengganggu arah dan kebijakan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran? Isu ini ya itu mendistraction aja ya dari pikiran-pikiran orang tentang hal positif. Apalagi tadi Prof Denny soal sudah memang ada dalam kasuistik tidak bisa kita generalisasi, ya kan? Bahwa ada kooptasi, bahwa ada ini tak bisa kita generalisasi. Bagaimana kita mau mengatakan tentang penangkapan OTT dan kemudian juga soal ilegal kayu dan tambang dan sebagainya dilakukan oleh Pak Prabowo? Kenapa kita yakin? Tapi kenapa hal yang lain kita tidak yakin gitu loh? Nah, kalau saya ya dalam soal ini sederhana aja sebenarnya Bang Faisal. Apa itu?
Ya kalau misalnya siapapun di entah Bonatua, entah Prof Denny atau siapapun yang mempunyai bukti tentang pelanggaran itu dihadirkan sebagai bukti, jangan menyuruh orang untuk mengeluarkan bahwa ini buktinya gimana. Loh, kok kenapa orang harus membuktikan itu? Kenapa tidak kita membawa sendiri buktinya? Buktinya ada di Bang Gibran, Bang. Bagaimana kita mengeluarkan? Di situ masalahnya. Itu Kalau masalah. Ini juga jangan aneh bin ajaib. Kalau kita mau menuduh seseorang ya kamu kalau Ke pengadilannya benar, sudah. Sidikli benar, Benar. Iya. Saya mohon izin, pada akhirnya kita Makanya kita minta Bang Gibran yang punya enggak ijazah pas, dia. Prof. Iya, enggak pas Prof itu. Kenapa? Ya kenapa pula kita meminta gitu kok bukan enak Kenapa banget nggak ya. boleh? Bukan. Ya kalau dia misalnya Bonatua datang Kenapa meminta kita nggak prosedur boleh minta? supaya si Gibran menunjukkan, itu agak aneh. Sudah Kenapa diminta tidak ke si pengadilan, Bang. kenapa tidak Sudah Bonatua? diminta, ke KIP sudah diminta. Kenapa? Iya. yang meminta maksud saya begini. Abang nggak tahu sih sudah diminta, jadi repot. Ya bukan. Kita akan Memintanya kan lanjut lagi untuk di diskusi. memintanya Coba, untuk Bang. supaya Gibran menghadirkan. Sudah Ya, diminta. kan? Maksud saya, si Bonatua datang atau siapapun itu datang, ini loh bukti bahwa ini tidak. Saya sudah minta ketaraan bersurat gitu. resmi, Bang. Kan saya bilang. meminta, Lah bukan bukti, iya. gitu loh, beda loh. Bagaimana kita bisa kasih bukti barangnya di dia? Nah di situ, Baik, makanya baik. perlu pengadilan, Izin, peradilan, izin, gitu Bang. loh. Saya coba. izin Bang, biarkan publik mengamati Ya. dengan hati nurani dan pikiran yang jernih kebakaran di seputar ijazah, dugaan ijazah palsu. Tapi di atas meja ini persaudaraan, kebersamaan kita harus terus menjaga. Ini perdebatan yang mewakili hiruk pikuk konsolidasi demokrasi dan semoga ada jalan keluarnya. Terima kasih.